Di awal film, kita akan diperlihatkan oleh arsitek sukses bernama Jeremy Angus yang diperankan oleh Thomas Coates. Di sini, Doi sedang melakukan seminar di salah satu hotel di Prancis. Saat melakukan seminar, Jeremy ditemani oleh rekan kerjanya, sesama arsitek, yaitu Jane Rosen, yang diperankan oleh Dominic Pinons. Selesai melakukan seminar, Jeremy mengadakan sesi foto dan tanya jawab. Jane meminta Jeremy untuk mengakhiri sesi tersebut dan segera berangkat ke bandara karena cuaca di luar sangatlah buruk. Sesampainya di mobil, Jane berterima kasih kepada Jeremy karena telah melakukan seminar di negaranya tersebut. Di tengah perjalanan, dalam kondisi hujan lebat, tiba-tiba mobil yang dinaiki Jeremy diketok-ketok kacanya oleh seorang wanita. Singkat cerita, Jeremy memberikan tumpangan kepada wanita tersebut. Wanita tersebut menyebut nama Jeremy dengan lengkap. Sontak membuat Jeremy kaget dan bilang ke wanita itu, apa dirinya hadir saat seminar tadi? Wanita itu menjawab tidak. Dia mengetahuinya dari buku yang berada di tas Jeremy. Wanita tersebut memperkenalkan dirinya kepada Jeremy. Dia adalah Texel Textor yang diperankan oleh Athena Strates. Di tengah perjalanan, Texel bilang bahwa kopernya tertinggal di hotel saat menunggu hujan tadi. Bete gak sih lu? Jeremy yang kasihan melihatnya, terpaksa meminta supirnya untuk putar balik. Singkat cerita, setelah mengambil koper, mereka langsung menuju ke bandara dan berpisah di luar bandara. Sesampainya di bandara, Jeremy melihat sebuah maket atau miniatur bangunan bandara tersebut. Di sini kita ketahui, ternyata Jeremy adalah salah satu arsitek yang merancang bandara tersebut. Tapi, kenapa ada titik merah di maket tersebut? Lagi asik-asiknya membaca blognya, tiba-tiba wanita itu muncul lagi dan duduk persis di depan Jeremy. Di sini, Jeremy merasa terganggu sama sikap Texel yang tidak mau diam. Jeremy kembali menanyakan kepada Texel siapa dirinya. Di sini Texel mengenalkan dirinya untuk yang kedua kali. Texel menganggap kalau Jeremy ini seorang pengusaha. Namun dibantah sama Jeremy bahwa dia adalah seorang arsitek. Dan Texel disuruh Jeremy untuk melihat sekitar bandara. Dan dia bilang bahwa itu adalah hasil karyanya. Dan Jeremy menunjuk sebuah maket. Setelah melihat maket, tiba-tiba Texel mengajak Jeremy untuk minum di lounge yang berada di dekatnya. Saat di lounge, Jeremy diminta mendengarkan cerita dari Texel, di mana cerita tersebut terdapat 3 bagian. Yang pertama, menjijikan. Yang kedua, menyeramkan. Yang ketiga, cinta. Dan akhirnya Jeremy pun setuju dan ingin mendengarkan ceritanya. Cerita pertama, bahwa semasa kecilnya, Texel sudah tinggal bersama ibu dan ayah tirinya. Texel bilang ibunya akan menghukum Texel jika tidak menghabiskan makanan. Texel merasa makanan itu tidak pantas untuk dimakan, karena masakan ikan yang bau busuk dan daging yang terlalu keras. Di saat Texel tidak menghabiskan makanan yang sudah dihidangkan, Texel disuruh membuat makanan untuk kucing-kucing peliharaan mereka. Saking kesalnya, Texel memakan makanan kucing tersebut. Idih. Cerita selanjutnya, di sini Texel memiliki sahabat yang bernama Felin yang diperankan oleh Freya Simpson. Felin gadis yang cantik dan populer di sekolahnya. Tapi, di lubuk hatinya, Texel tidak suka dengan kesempurnaan yang dimiliki Felin. Suatu malam, Texel yang sedang memegang boneka yang ada di tangannya dan menusuk-nusuk dengan menyebut nama Felin. Dan ini yang terjadi. Esok paginya, guru mereka datang ke kelas balet dan bilang kalau Felin sudah meninggal. Di sini, Texel kaget mendengarnya. Di sini Jeremy bilang kalau itu bukan kesalahannya dan hanya sebuah kebetulan. Jeremy yang merasa bosan langsung meninggalkan Texel menuju toilet. Saat di toilet, Jeremy kaget melihat Texel masuk ke dalam toilet pria. Di sini, gue juga udah mulai curiga. Kenapa orang yang di sebelah Jeremy tidak menggubris kehadiran Texel? Saat Texel menghampiri Jeremy yang berada di wastafel, Jeremy pun menghindar dan masuk ke salah satu ruangan toilet.
Saking penasarannya, Jeremy mengintip dari celah pintu. Dan di situ, dia melihat Texel sedang menusuk giginya menggunakan pisau. Gila nih cewek. Pas melihat dari celah bawah toilet, ternyata Texel sedang menggoreskan pisaunya ke lantai toilet. Jeremy pun ketakutan dan langsung keluar dari toilet. Saat sedang duduk, Texel kembali menghampiri Jeremy dan menggoreskan pena ke jaket Jeremy, yang sontak membuat Jeremy kaget, dikiranya itu pisau. Tanpa rasa bersalah, Texel kembali mengganggu Jeremy dengan gaya konyolnya. Di situ Jeremy melihat sepatu dan kaos kaki yang digunakan Texel sama persis seperti salah satu peserta seminarnya. Lagi-lagi Jeremy menanyakan siapa dia. Jeremy yang tidak langsung mempercayainya, doi langsung menunjukkan foto seminarnya. Di sana jelas bahwa Texel ada di acara tersebut. Namun di sini Texel membantah bahwa itu bukan dirinya. Jeremy langsung menghubungi Jen dan meminta Jen untuk memeriksa apakah nama Texel Textor ada di seminar mereka. Dan Jen menjawab bahwa nama tersebut tidak ada di daftar seminar mereka. Di sini Jeremy juga meminta paspor Texel. Texel langsung memberikan paspornya. Dan benar, nama dia adalah Texel Textor. Di sini Texel menanyakan seperti apa istri Jeremy. Apakah Jeremy mencintainya? Namun Jeremy tidak menggubrisnya. Singkat cerita, akhirnya Texel menceritakan bagian terakhirnya, yaitu tentang cinta. Singkat cerita, Texel pergi dan tinggal di Paris seorang diri. Saat sedang berjalan di daerah pemakaman, dia melihat sesosok wanita yang sedang berdiri di depan kuburan Alexander Dumas. Saat Texel menyapa wanita tersebut, namun wanita tersebut diam dan perlahan meninggalkannya. Texel pun mengikuti wanita tersebut, hingga wanita itu sadar bahwa ada seseorang yang mengikutinya. Saat wanita itu mencoba untuk berlari, Texel malah mengejarnya. Wah, sakit jiwa kali ini cewek. Ketika wanita itu mencoba menoleh ke belakang, ternyata Texel sudah tidak ada. Dan pas saat wanita tersebut membalikan badannya lagi, ini yang terjadi. Texel kemudian membawa wanita tersebut ke sebuah tempat kecil untuk bersembunyi. Tangan wanita tersebut diikat dengan gesper. Di sini, Texel mencoba untuk merabat tubuh wanita tersebut. Texel yang merasa senang karena telah berhasil mendapatkan wanita yang disukainya. Saat sedang asik meraba bagian tubuh wanita tersebut, tiba-tiba wanita itu sadar. Jeremy bilang kalau Texel butuh terapi. Dengan santainya, Texel bilang, kenapa dia butuh terapi saat ada di bandara. Jeremy mengatakan, kenapa kau beritahu aku semua ini? Di sini mereka berdebat cukup panjang. Akhirnya, Texel bilang ke Jeremy, apakah aku boleh menyelesaikan ceritanya? Jeremy bilang, apa masih ada lagi? Texel bilang, ini baru awal. Buset, kapan selesainya Neng? Capek gue ngeditnya. Di scene selanjutnya, kita akan melihat Texel yang sedang berada di klub malam. Saat lagi asik-asiknya joget, tiba-tiba dia melihat sesosok wanita yang tidak asing buatnya. Texel langsung menghampiri wanita tersebut dan langsung mencium bibirnya. Saat sedang menciumnya, tiba-tiba datang sesosok lelaki dan langsung mendorongnya. Sampainya di rumah, Texel begitu marah dan kecewa. Saat Texel hampir menyerah pada pencariannya, tidak disangka dia melihat wanita tersebut tepat di depan toko saat dia sedang menyantap burger. Texel pun mengikuti wanita tersebut. Singkat cerita, saat sampai di pemakaman, Texel menyapa wanita tersebut. Dan wanita itu balik menyapa Texel. Dengan alibinya, Texel bertanya kepada wanita tersebut, apakah kita pernah bertemu? Wanita tersebut bilang, sepertinya belum. Saat Texel menyebut namanya dan bilang kalau dia orang Belanda, wanita itu malah mengira kalau Texel ini adalah pasangan teman suaminya. Jeremy mengatakan, apakah wanita itu sudah tidak mengenali dirimu? Texel bilang, mungkin karena dulu rambutnya panjang dan memakai kacamata.
Lalu, wanita ini mengajak Texel untuk ngopi bareng di apartemennya besok. Texel pun sangat kaget mendengarnya dan langsung mengiyakannya. I'll see you tomorrow. We'll see you tomorrow. Singkat cerita, Texel yang sudah sampai di depan apartemennya, wanita tersebut langsung membukakan pintu dan langsung menyuruh Texel untuk masuk ke dalam. Very bourgeois. Sampainya di dalam, mereka saling bertukar cerita. Hingga akhirnya, wanita tersebut mengingat suatu hal saat Texel tertawa. Wanita tersebut langsung menjauh dari Texel dan meminta Texel pergi dari rumahnya. Bukannya pergi, Texel malah berlutut dan memberikan pisau ke wanita tersebut. Texel langsung berdiri dan mendekatkan dirinya ke pisau yang wanita itu pegang. Saat wanita itu ingin kabur, Texel mendorongnya dan langsung menusuknya tepat di bagian perut. Akhirnya diketahui nama wanita tersebut adalah Isabel yang diperankan oleh Marta Nito. Sontak membuat Jeremy kaget mendengar nama tersebut. Jeremy bilang, "Siapa yang memberitahumu?" Jeremy pun pergi ke toilet dan diikuti Texel di belakangnya. Saat di dalam toilet, Jeremy bilang, "Berhenti bermain-main dan katakan semua yang kau tahu." Saat di toilet, mereka bertengkar hebat dan akhirnya Jeremy mendorong Texel ke arah kaca hingga pecah. Di saat yang bersamaan, ada panggilan dari ruang informasi, panggilan untuk Jeremy dan Texel untuk segera naik ke pesawat. Singkat cerita, saat di dalam pesawat, Jeremy yang sudah duduk tiba-tiba meminta turun dari pesawat. Dan akhirnya Jeremy pun dapat turun dari pesawat dan menghampiri Texel yang saat itu masih berada di bandara. Jeremy meminta Texel untuk melanjutkan ceritanya. Tapi di sini sebaliknya, Texel yang meminta Jeremy untuk bercerita tentang dirinya. Jeremy bercerita, awal dia pindah ke sebuah apartemen bersama istrinya, semua terasa normal. Di sini gue baru sadar, ternyata wanita yang dibunuh Texel adalah istrinya Jeremy. Jeremy merasa kalau istrinya berubah dan mereka bertengkar hebat yang akhirnya membuat Jeremy pergi dan fokus mengurusi proyek bandara. Karena rasa rindu yang begitu dalam, akhirnya Jeremy pergi ke apartemen Isabel. Saat di dalam apartemen, Jeremy melihat sebuah tiket tujuan Amsterdam. Jeremy bilang ke Isabel kalau dirinya masih mencintainya. Pas Jeremy lagi ingin menciumnya, tiba-tiba dia ditolak langsung oleh Isabel. Dengan muka yang melas, akhirnya Jeremy pergi meninggalkan Isabel di apartemen. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan kabar dari Isabel, akhirnya Jeremy kembali ke apartemen tersebut. Tapi di sana Isabel sudah tidak ada. Saat di kamar mandi, Jeremy menemukan sebuah alat tes pack yang hasilnya positif. Di sini, Jeremy malah berpikir kalau Texel adalah anaknya. Dengan nada keras, Jeremy menanyakan apa maunya. Texel bilang, "Pelankan suaramu, karena saat ini kamu masih berada di dalam pesawat." Saat di dalam pesawat, tiba-tiba Texel berada duduk di seberangnya. Jeremy yang mulai curiga meminta Texel untuk memesan kopi kepada pramugari. Saat Texel memesan kopi, Jeremy menyadari kalau Texel hanyalah sebuah halusinasinya. Karena pramugari tersebut tidak merespon saat Texel meminta kopi. Texel mengingatkan kepada Jeremy bahwa dirinya mewarisi semua dosa dan kekerasannya. Seketika Jeremy lari ke toilet pesawat. Dan akhirnya, di sini terungkap fakta yang sebenarnya. Di dalam toilet, Jeremy kembali mengingat pada kejadian yang sebenarnya. Di scene sebelumnya, yang memperlihatkan seolah-olah Jeremy pergi meninggalkan Isabel setelah gagal merayunya, tapi kenyataannya Jeremy tetap berada di apartemen tersebut. Dia kembali menghampiri Isabel dengan memegang sebuah pisau. Jeremy yang tidak terima dengan perlakuan Isabel langsung menusuknya hingga tewas. Saat di dalam kamar mandi, Jeremy baru mengetahui bahwa wanita yang sangat disayangi itu sedang hamil. Setelah membunuh Isabel, malam harinya Jeremy pergi bersama jasad Isabel ke proyek bandara yang sedang dikerjakannya. Jeremy membuang jasad Isabel ke dalam adukan yang penuh dengan semen.
dan membuat jasad Isabel tenggelam di dalamnya agar tidak dapat ditemukan oleh siapapun. Saat berada di toilet pesawat, Jeremy melihat ke bawah. Tiba-tiba cairan semen itu mengalir deras masuk ke dalam toilet. Jeremy pun berlutut di depan Texel. Texel langsung membenturkan kepala Jeremy ke wastafel. Lalu Texel mencekik leher Jeremy dan ingin menenggelamkannya ke dalam adukan semen. Singkat cerita, akhirnya semua fakta terungkap bahwa yang bertemu dengan Isabel di sebuah pemakaman itu adalah Jeremy. Dan yang bertemu di sebuah klub malam dengan Isabel juga Jeremy. Jeremy yang tersadar langsung membalikan keadaan. Film pun berakhir.